Halo semuanya, selamat datang kembali nih di channel Pemuda Review. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini Pemuda Review akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Free Guy. Film ini menceritakan tentang karakter sampingan atau NPC di dalam game yang memiliki kecerdasan dan bisa berevolusi seperti player-player lainnya nih guys. Baiklah, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Pada suatu hari di atas kota yang bernama Free City, seseorang yang berkacamata melompat dari pesawat dan kemudian menggunakan parasut turun tepat di dalam mobil yang berwarna biru dengan wanita yang duduk di sampingnya. Sementara itu di dalam sebuah apartemen seorang pria yang bernama Paijo bangun dari tidurnya. Seperti biasa setelah menyapa ikan miliknya, dia berganti baju di lemari yang semuanya berwarna biru. Dia pun memulai sarapan sambil menonton TV. Sebelum sampai ke tempat kerjanya seperti biasa dia memesan kopi krim gula favoritnya. Di jalanan Paijo melihat sepatu dengan harga $200. Dia ingin membelinya namun setelah mengecek rekening miliknya, di ATM uangnya hanya $187 saja. Dia pun melanjutkan perjalanan menuju bank tempatnya bekerja bersama dengan temannya yang bernama Buddy. Dia adalah seorang satpam di tempat Paijo bekerja. Mereka pun tampak bahagia bahkan setelah melihat kekacauan di sekitar mereka. Sesampainya di bank dia pun bekerja seperti biasa. Meskipun terlihat bahagia, Paijo sangat ingin punya kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul segerombolan perampok dengan membawa senjata api membobol masuk ke dalam bank hendak mencuri. Paijo dan Buddy dengan santainya pun tiarap di lantai. Sambil tiarap, Paijo masih memperbincangkan wanita idamannya di mana wanita itu harus bisa bernyanyi seperti Inul Daratista. Di tempat lain di sebuah gang sempit, seorang wanita yang bernama Molotov Girl menemui seorang pria bertopeng. Molotov sedang bertransaksi dengan pria itu. Dia mencari bukti mengenai sebuah level rahasia. Pria itu lalu memberikan alamat seseorang yang menyimpan data mengenai level rahasia tersebut. Namun karena pria itu terus saja bertanya untuk apa Molotov mencari level rahasia, Molotov langsung menembak pria itu hingga tewas. Di jalanan saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Paijo berpapasan dengan Molotov Girl yang sedang bernyanyi lagu, "Entah Apa Yang Merasukimu". Entah mengapa pandangan Paijo tidak berpaling dari Molotov. Paijo lalu berkata pada temannya kalau itu adalah gadis yang dia impi-impikan selama ini. Entah mengapa Paijo sangat ingin sekali berkenalan dengan gadis itu. Namun Buddy berusaha mencegah Paijo karena wanita itu memakai kacamata. Dan orang berkacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata. Meskipun demikian Paijo pun bersikeras mengikuti wanita itu. Paijo mengikuti Molotov Girl berjalan menyeberangi rel kereta. Namun tiba-tiba Paijo tertabrak kereta yang lewat di sana. Ternyata Free City adalah sebuah kota di dalam game. Dan Molotov Girl adalah karakter game yang dimainkan oleh seseorang wanita yang bernama Millie. Setelah logout dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera rilis. Millie lalu terpaksa mengakhiri permainannya karena diusir dari kafe tempat dia berada saat itu. Keesokan harinya Paijo kembali terbangun di kasur kamarnya. Saat Paijo akan memesan kopi, tiba-tiba di benaknya merasa ingin memesan kopi selain kopi krim dan gula. Dia berkata kalau dia ingin memesan cappuccino. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana memandanginya dengan pandangan yang tegang. Namun pada akhirnya Paijo tetap memesan kopi krim dan gula. Paijo dan yang lain adalah karakter NPC di dalam game Free City. Dan mereka selalu diprogram untuk minum kopi krim dan gula. Namun akibat perkataan Paijo barusan, si karakter barista kopi memandangi gelas cappuccino dengan penasaran. Di dalam bank saat Paijo sedang bekerja kembali terjadi perampokan. Paijo dan Buddy pun tiarap seperti biasa. Tetapi kali ini Paijo melihat Molotov Girl berada di seberang jalan. Buddy mencegah Paijo mengejar gadis itu karena dia memakai kacamata. Karena tekadnya sudah bulat, Paijo lalu berdiri dan menghampiri perampok yang ada di sana berniat meminjam kacamata miliknya. Perampok itu adalah karakter yang dimainkan oleh anak kecil. Perampok itu memukuli Paijo bertubi-tubi. Karena melihat gadis impiannya semakin jauh, Paijo pun balik melawan dan tidak sengaja menembak perampok itu sekaligus mendapatkan kacamata miliknya. Dengan hati-hati Paijo menaruh senjata di tangannya lalu pergi keluar dari bank. Di depan bank Paijo memakai kacamata dan dia langsung kaget melihat situasi di sekitarnya langsung berubah. Muncul tulisan-tulisan aneh di sekitarnya. Di sampingnya Paijo melihat sebuah kotak obat-obatan. Namun saat kacamatanya dilepas, kotak obat itu tidak terlihat.
Paijo lalu mendekati kotak itu dan seketika dia merasakan hal aneh. Dia sembuh dari semua luka di tubuhnya. Ia melihat seorang karakter yang jatuh dan tewas. Dan seketika muncul uang dari tubuhnya. Paijo pun meraih uang itu dan tiba-tiba dia jadi kaya mendadak. Rekeningnya meningkat drastis. Paijo memeriksa rekeningnya dan ternyata benar uangnya bertambah. Di dalam gedung server game Free City, dua orang programmer game yang bernama Kiss dan Mouser bingung melihat tingkah seorang NPC di dalam game Free City yang membunuh player asli dan merebut kacamatanya. Mouser tidak percaya kalau itu adalah NPC. Dia mengira kalau karakter Paijo adalah karakter yang dimainkan oleh seorang hacker yang meretas game tersebut. Untuk memastikannya, Mouser dan Kiss pun memutuskan untuk bermain dan mencari player berbaju biru itu. Di dalam game, Paijo akhirnya membeli sepatu biru impiannya. Saat memakai kacamata, Paijo melihat sebuah pintu di seberang rel kereta. Di belakang Paijo datang karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Kiss dan Mouser. Mereka meneriaki Paijo hendak menangkapnya. Paijo pun bingung. Mouser menyuruh Paijo melepaskan skin yang mirip NPC itu karena akan merusak game. Paijo pun semakin bingung, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya Paijo tidak ingin melawan tetapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena kesal, Kiss dan Mouser pun menembaki Paijo. Paijo yang panik lalu berlari mencoba menghindar. Dia berlari menyusuri jalanan dan masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana Paijo masih saja terus diincar oleh Kiss. Lalu tiba-tiba Paijo melihat sepatunya yang bereaksi. Paijo melompat tinggi ke lantai atas. Saat Paijo mencoba melompat lagi, dia menabrak pelafon. Paijo lalu mencoba melompat lebih tinggi lagi. Mouser yang semakin kesal mengotak-atik program di komputernya dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya. Sementara itu Paijo melihat kalau sepatunya tidak mampu melompat lagi. Dia lalu melihat tanda exit dari kejauhan. Paijo pun berlari mendekatinya sambil melewati beberapa item. Dan dia pun langsung terjun. Di kaca matanya Paijo melihat sebuah item dan langsung mengaksesnya. Dan muncul balon yang menyelamatkan Paijo saat jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba dari samping datang mobil polisi menabraknya. Kiss dan Mouser pun lockout dari game dengan raut wajah yang penasaran. Siapa orang yang memainkan Paijo? Karena setelah Paijo mati di dalam data tidak ada satupun player yang offline. Mouser mencoba menenangkan dengan menyebut mungkin itu adalah bug biasa yang ada di dalam game. Di layar monitor TV terkuak bahwa Kiss dan Millie adalah dua orang yang dahulu bekerja sama, membangun sebuah game yang berjudul Life Itself, di mana karakter di dalam game itu bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Saat host acara itu bertanya hubungan Millie dan Kiss, Millie menjawab kalau mereka hanya teman biasa. Duh, sakitnya tuh di sini. Malam harinya sepulangnya di rumah, Millie menemui Kiss di rumahnya. Millie mengejek Kiss yang tadinya seorang jenius pencipta game kini harus bekerja di sebuah perusahaan pembuat game Free City sebagai programmer biasa. Millie menyebut atasan Kiss yang bernama N1 mencuri karya mereka berdua dulu. Dan ironisnya kini Kiss bekerja untuk N1. Kiss lalu membela diri dengan menyebut kalau N1 membeli game mereka dan menyimpannya. Dan saat ini N1 sedang mengembangkan sequel game baru Free City yang terbukti sukses di pasaran. Millie lalu menyebut N1 mencuri data game mereka untuk dijadikan dasar program game Free City. Kiss yang tidak percaya menyebut Millie mengada-ada karena tidak ada buktinya. Millie lalu melanjutkan kalau dia ternyata menemukan bukti bahwa N1 mencuri data game mereka dahulu untuk membuat game Free City. N1 berbohong agar tidak memberikan mereka berdua bayaran. Millie ingin Kiss membantunya membongkar kebohongan ini. Namun sayangnya Kiss masih belum percaya ucapan Millie dan menyuruh Millie untuk pergi. Di dalam game Free City Paijo kembali terbangun, namun kali ini dia tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Dia memakai kaos dan beranjak pergi. Sementara Millie pun mulai login ke dalam akunnya dan langsung pergi menuju tempat bukti kebohongan N1 disimpan. Di dalam game Millie mengawasi sebuah rumah milik seorang player yang berhasil membongkar level rahasia yang Millie incar. Tiba-tiba muncul Paijo di sampingnya. Millie pun kaget, ternyata dari tadi Paijo mengikutinya. Lalu dari jauh para penjaga menembaki mereka. Millie pun membuka portal untuk kabur. Millie lalu mengajak Paijo masuk ke dalam markas miliknya. Di dalamnya Paijo terpukau melihat berbagai kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Millie. Millie masih mengira Paijo adalah player noob yang tidak mengetahui apa-apa. Millie menyebut Paijo harus meningkatkan rank levelnya sebelum mengobrol dengannya. Millie memiliki level 195 sedangkan Paijo sendiri masih level 1.
Millie lalu menyuruh Paijo menaikkan levelnya dulu baru bisa berkencan dengannya. Dengan cara membunuh player lain atau merebut senjata mereka. Paijo pun bingung karena seumur hidup dia tidak pernah melakukan kejahatan semacam itu. Millie lalu bingung player macam apa dia yang tidak pernah menembaki player lainnya. Namun karena tekadnya yang ingin dekat dengan Millie, Paijo pun berusaha keras menaikkan levelnya. Di jalanan Paijo melihat player-player lain yang saling tembak. Di saat Paijo akan mencoba dia langsung tewas. Sesudah respawn dia pun mencobanya lagi dan masih saja gagal. Sedikit demi sedikit Paijo mulai bisa menaikkan levelnya. Hingga levelnya bisa naik dengan pesat lebih cepat dari semua player di seluruh dunia. Hingga para YouTuber gaming di seluruh dunia pun penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran siapa pro player yang memainkan Paijo ini. Seketika Paijo pun menjadi karakter game idola di seluruh dunia dan akhirnya dia pun berhasil mencapai level 102. Paijo lalu berjalan masuk ke dalam bank. Dia mencoba mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Beberapa saat kemudian datang player yang merampok bank itu. Dengan mudah Paijo merebut senjata dan kacamata perampok itu dan menyuruhnya pergi. Paijo mengajak Buddy untuk memakai kacamata namun Buddy terus menolaknya karena itu terasa tidak alami baginya. Karena kecewa Paijo pun pergi meninggalkan Buddy. Di tempat lain Millie berusaha membobol masuk ke rumah player yang sebelumnya dia incar dengan bantuan Kiss. Dengan bantuan Kiss Millie mengambil sebuah data mengenai level rahasia itu. Saat Millie akan pergi tiba-tiba muncul penjaga yang terus-terusan menembaki Millie. Di saat Millie terdesak dari belakang muncul seseorang mengendarai motor. Itu adalah Paijo. Paijo datang menolong Millie namun tiba-tiba muncul karakter-karakter petarung mengepung mereka. Millie dan Paijo pun bertarung dengan karakter-karakter itu untuk menyelamatkan diri. Paijo lalu mengajak Millie kabur dari rumah itu menggunakan motor. Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadinya ingin dia curi dan kabur bersama Paijo. Di dalam kantor game Free City Kiss dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Enduan. Para karyawan mengeluh tentang munculnya karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyingkirkannya dari game. Namun Enduan melarangnya. Karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Kiss lalu datang dan memberi saran kalau sebaiknya Enduan mengadaptasi game pertamanya. Karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya atau jika tidak dia menyuruh Enduan membuat game yang baru saja. Namun Enduan tetap ingin membuat sequel karena alasan uang. Setelah Enduan pergi Kiss lalu menganalisi karakter yang bernama Paijo ini. Di dalam game Paijo mengajak Millie ke markasnya. Paijo sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Millie yang kaget lalu bertanya siapa Paijo sebenarnya. Millie mengira Paijo adalah karyawan Enduan. Namun Paijo menepis semua itu. Millie menyebutkan nama aslinya di dunia nyata. Paijo lalu menjawab kalau nama aslinya adalah tetap Paijo. Paijo lalu mengajak Millie membeli es krim di taman malam itu. Paijo membelikan Millie es krim rasa bubble gum rasa favoritnya. Millie terkejut karena dia sangat suka sekali es krim rasa bubble gum. Millie merasa kalau mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Di dalam kantornya Kiss terkejut setelah menemukan fakta bahwa Paijo ini bukanlah karakter yang dimainkan seorang player. Namun Paijo ini adalah NPC atau player sampingan. Di dalam game Millie dan Paijo pun semakin dekat. Karena mereka memiliki banyak kesamaan. Paijo lalu mengungkapkan perasaannya bahwa entah mengapa dia merasa kalau Millie itu adalah tipe wanita yang ada di dalam impiannya selama ini. Paijo pun tiba-tiba mencium Millie. Di dalam dunia nyata Millie terbengong melihatnya. Karena tidak ada tombol untuk mencium. Bagaimana Paijo melakukannya? Millie kemudian berpamitan kepada Paijo untuk offline. Di dalam rumahnya Millie ditemui oleh Kiss yang datang tergesa-gesa. Kiss berkata kepada Millie kalau perkataan Millie sebelumnya yang menyebut Enduan mencuri data game mereka untuk membuat game Free City itu benar. Buktinya adalah karakter Paijo. Paijo ini bukanlah karakter yang dimainkan player lain tapi dia adalah NPC yang telah berevolusi seperti apa yang dia inginkan dalam game buatan mereka dulu. Millie pun semakin terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Paijo. Kiss pun ikut merasa aneh karena di dalam game tidak ada tombol untuk mencium. Kiss lalu teringat sesuatu kalau Enduan ingin meluncurkan game Free City versi 2 dalam waktu dekat dan sangat berbeda dengan Free City pertama. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total. Itu artinya semua bukti mengenai kebohongan Enduan akan terhapus dengan diluncurkannya Free City versi 2 itu. Mereka pun harus bekerja keras menemukan bukti kebohongan Enduan sebelum game itu dihapus. Di dalam game Millie bergegas menemui Paijo.
Millie mengajak Paijo masuk ke dalam lobby player. Millie menjelaskan kepada Paijo bahwa kota ini semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Paijo tidak percaya dengan apa yang Millie barusan katakan, namun Millie mencoba menjelaskan semuanya pada Paijo. Dia menyebut kalau dirinya adalah sebuah player dan semua orang yang ada di dalam lobby adalah player. Sementara Paijo dan karakter tak berkacamata lainnya hanyalah NPC, alias karakter sampingan. Guy pun terkejut dan sedih mendengarnya, ternyata selama ini hidupnya hanyalah omong kosong sebagai karakter sampingan saja. Millie lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus selama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Paijo yang terlanjur sedih itu tidak mendengar ucapan Millie dan berlalu pergi. Di pinggir pantai Paijo mencoba mengecek apa yang dikatakan Millie barusan. Dan ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game dia dan yang lainnya hanyalah NPC. Paijo pun menemui Buddy di rumahnya. Paijo bertanya kepada Buddy tentang seandainya dunia tempat mereka tinggal dan semua yang ada di dalamnya hanyalah ilusi. Bagaimana pendapat Buddy? Buddy lalu menjawab dia tidak peduli jika semua hanyalah ilusi. Karena Buddy merasa pertemanannya dengan Paijo terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini hanyalah ilusi. Yang Buddy pedulikan adalah saat ini dia bersyukur dan bahagia hidup di Free City. Kata-kata Buddy itu lalu membuat Paijo tersadar. Paijo lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke rumah player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Paijo. Dia pun bertingkah aneh. Dia dengan sukarela menyerahkan data yang Paijo inginkan. Sebagai bayaran, player itu ingin Paijo menari dengan emot-emot. Namun Paijo melihat hal itu sebagai hal yang aneh dan pergi meninggalkannya. Paijo lalu menemui Millie di markasnya dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil dia dapatkan. Millie pun dengan senang hati menerimanya. Di dunia nyata, para YouTuber gaming masih saja heboh membahas karakter Paijo yang aneh ini. Dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Enduan yang mengetahuinya merasa sangat kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City keduanya. Enduan lalu menyuruh anak buahnya menghapus karakter Guy. Namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC dan itu akan mengacaukan game secara keseluruhan. Mouser lalu memberi ide untuk merebut server game. Hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Enduan langsung setuju dan menyuruh Mouser mereset ulang game itu. Di dalam game, Paijo dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia. Dan ternyata benar, level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Kiss. Enduan benar-benar menggunakan game itu sebagai dasar kode game Free City. Di saat yang sama Mouser mereset ulang game. Dan semua orang pun terlihat berhenti bergerak. Paijo pun kebingungan, dia lalu berjalan keluar. Suasana menjadi hening, tidak ada satupun player yang bergerak dan tiba-tiba dia pun ikut menghilang. Semua player di dunia bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali online, Millie bergegas kembali login menemui Paijo, ternyata Paijo kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Millie pun sampai putus asa. Di jalanan Millie ditelepon oleh Kiss. Kiss memberitahu jika merestart ulang ternyata tidak menghapus data kecerdasan karakter-karakter NPC. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu agar Paijo bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Kiss teringat kalau dia dulu merancang karakter Paijo di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang haus akan cinta. Dan Kiss memprogram wanita impian Paijo adalah gadis yang memiliki sifat yang sama dengan Millie. Di dalam game, Millie lalu bergegas menemui Paijo di tempat kerjanya. Millie mengajak Paijo keluar. Millie menyuruh Paijo memakai kacamata dan Paijo pun terkejut melihat penampakan setelah memakai kacamata, namun hal itu tidak cukup membuat Paijo ingat semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium Paijo dan secara ajaib hal itu membuat Paijo kembali bisa mengakses data-data di kepala sebelumnya. Paijo pun akhirnya bisa mengingat semuanya. Paijo lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini Paijo melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai. Namun hanya terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Enduan menyembunyikan level rahasianya di seberang pantai. Millie lalu meminta bantuan Kiss agar mereka bisa menembus pantai dan mencapai level rahasia itu. Di dalam game, Millie dan Paijo lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk melakukan hal berbeda tidak seperti biasanya.
Awalnya mereka menolak, namun setelah Paijo membujuk ternyata ada benarnya juga. Mereka merasa hidup seperti robot, melakukan hal yang sama setiap hari. Mereka pun bersorak bersedia mengikuti arahan Paijo. Dan singkat cerita, para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasa, hal itu menjadi konten para YouTuber gaming dunia. Para YouTuber itu akhirnya sadar kalau karakter Paijo adalah bentuk kecerdasan buatan NPC yang hidup dan berkembang. Hal ini membuat Enduan semakin pusing. Enduan sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Enduan ingin Mouser membanet Millie, namun Mouser tidak bisa melakukannya karena akun Millie adalah akun palsu. Enduan lalu menyuruh Mouser memberi bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar polisi dan militer. Lalu Mouser menjawab hal itu percuma karena semua NPC di kota bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Para NPC itu sedang mogok kerja. Enduan lalu menyuruh Mouser melakukan segala cara untuk membunuh Millie di dalam game. Mouser yang tertekan itu terpaksa mengikuti perintah Enduan dengan mengutak-atik kode. Mouser membuat gedung-gedung di sekitar Millie menghalangi mereka. Di saat Millie dan Paijo semakin terdesak, tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Itu adalah ulah Kiss membantu mereka dengan mengotak-atik kode juga. Paijo dan Millie pun berhasil lolos. Enduan lalu menyuruh anak buahnya mengupload karakter baru yang bernama Dude. Untuk menghentikan Millie dan Paijo, Enduan lalu menyuruh Kiss menghadapnya. Di sini Kiss sadar kalau ternyata selama ini Enduan mempermainkannya dengan berbohong kalau ternyata Enduan menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Enduan lalu mengajak Kiss bekerja sama dengannya. Lalu Kiss dengan tegas menolak. Kiss membantu Millie dan Paijo membuatkan jembatan menuju level rahasia di seberang pantai. Enduan lalu menyuruh Mouser meng-offline-kan player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang. Semua orang offline dalam waktu bersamaan. Sambil berjalan pergi, diam-diam Kiss menyiarkan aksi Paijo di dalam game secara live streaming. Semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Di saat Paijo sedang berjalan, dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dia berwajah sama dengan Paijo namun memiliki tubuh yang lebih berotot. Dude menghajar Buddy yang baru datang bertubi-tubi. Dude lalu menghajar Paijo. Peristiwa itu disiarkan oleh YouTuber di seluruh dunia. Dengan bantuan kacamata, Paijo mengaktifkan item-item miliknya. Kini dia mampu mengimbangi kemampuan Dude. Namun hal itu tidaklah cukup. Dude masih terlalu kuat baginya. Paijo lalu mempunyai ide, yaitu memasangkan kacamata di mata Dude. Dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini asik dengan meraih item-item tersebut. Paijo dan Buddy lalu berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruang server game, Enduan yang kesal mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu berdampak data di dalam game menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalanan hancur. Mouser mencoba menghentikan aksi Enduan, namun Enduan malah memecat Mouser dan mengusirnya. Di dalam game, Paijo dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur, namun Buddy terpisah di tengah jalan. Buddy pun ikut hancur seiring dengan hancurnya jembatan. Paijo kemudian melanjutkan untuk berlari dan di ujung jembatan Paijo pun melompat dan menghilang. Akhirnya Paijo berhasil mendarat di level rahasia itu. Dia akhirnya menemukan penampakan data game milik Kiss dan Millie yang dicuri oleh Enduan. Semua orang pun bersorak. Di dalam ruang server, Millie mencoba menghentikan aksi Enduan yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Millie lalu membuat penawaran. Kalau Millie tidak akan menuntut Enduan dan membiarkan Enduan melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa dibayar sepeser pun. Millie hanya ingin game miliknya kembali, itu saja. Enduan pun terdiam. Singkat cerita, setelah peluncurannya, game Free City 2 mengalami kerugian total karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Melihat keakraban Millie dan Kiss, Mouser menyuruh Kiss untuk mengungkapkan perasaannya pada Millie karena Mouser tahu jika Kiss dari dulu menyukai Millie tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Saat Kiss akan mengungkapkan perasaannya, lidah Kiss menjadi kaku, dia malah salfok dan keluar untuk membeli kopi. Di dalam game, Millie menemui Paijo. Di sini Paijo bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. Paijo juga sadar kalau dia yang seorang karakter game tidak akan bisa bersatu dengan Millie. Paijo lalu memberitahu Millie sesuatu kalau perasaan cintanya pada wanita seperti Millie sudah ada sejak pertama dia hidup. Paijo menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang ditulis oleh seseorang yang benar-benar mencintai Millie. Paijo sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer. Millie pun akhirnya sadar bahwa Kiss yang menemaninya selama ini memang benar-benar mencintainya.
Millie terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Millie lalu bergegas lockout dan berlari menyusul Kiss. Millie pun memeluk dan mencium Kiss. Di dalam game saat sedang berbincang dengan Dude, Paijo terkejut saat bertemu lagi dengan Buddy di game baru ini. Paijo pun sangatlah bahagia bisa bertemu kembali dengan Buddy. Dan film pun selesai guys. Gimana menurut kalian nih guys? Apakah film ini cukup seru untuk ditonton? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. See you.